Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jagat. Nah, di era digitalisasi seperti sekarang ini, apakah kalian masih percaya dengan praktisi supranatural? Pada kali ini, kita akan membahas tentang susuk. Bersama saya Indra, di Jagat Pasundan 19, The Story of Mystery. Nah, oke Sobat Jagat, kali ini kita akan membahas tentang susuk bersama dengan Kang Dator nih. Ya kan? Gimana Kang Dator? Sehat? Alhamdulillah sehat kan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya ya Kang Dator, apakah Kang Dator masih percaya dengan adanya praktisi supranatural Kang Dator? Percaya sih. Di zaman yang sudah modern ini Kang Dator? Iya. Oke, nah menurut Kang Dator nih, susuk itu apa sih Kang? Susuk itu ya kan, susuk suatu benda atau media gitu kan ya. Bisa disebut jimat lah, yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia gitu untuk menghasilkan sesuatu atau kelebihan seperti itu. Nah, susuk ya, kalau ngomong susuk berarti ada beberapa jenis sih susuk yang sering dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Susuk ini terbilang banyak kan jenis-jenisnya gitu. Salah satunya yang biasa sering digunakan oleh kalangan masyarakat itu kan ya. Ada yang terbuat dari emas, ada yang dari besi, tembaga, bahkan berlian. Berlian ya? Itu berlian asli kan? Iya. Nah Kang Dator, itu kan, iya kan semacam emas, kan besi, iya. gitu. Bahkan berlian sekalipun gitu ya kan. Itu cara memasukkan ke dalam tubuhnya gimana kan? Nah si susuk ini secara memasukkannya atau memasangnya ya kan, ya. Itu biasanya praktisi spiritual, ada cara khusus atau seperti ritual dulu gitu kan, menggunakan mantra-mantra tertentu gitu, lalu melakukan praktek secara ritual dengan si pelaku, lalu dimasukkan satu persatu ke dalam area tubuhnya, misalnya seperti area wajah atau di bagian anggota badan lainnya gitu. Oh itu boleh di mana aja Kang? Iya. Kalau misalnya kan banyak nih seperti ya, tidak semuanya memang ya Kang ya, seperti untuk kecantikan gitu Kang. Iya, itu betul. Daerah mana Kang biasanya? Nah biasanya kebanyakan untuk memperoleh kecantikan ini atau daya tarik ya kan, biasanya itu dipasang di area wajah sekitar kening dan dagu atau pipi kanan sama pipi kiri. Oh itu lebih dari satu Kang dimasukkan? Iya, pasti yang memasang susuk itu lebih dari satu. Berarti banyak, bisa banyak Kang? Bisa sekitar 5-7. Berarti bisa langsung sekaligus itu dalam kan? satu hari itu ya Kang ya? Nah, untuk apa ya, pantrangan ada nggak sih kalau dari segi pantrangan itu? Nah untuk si susuk itu sendiri pasti mempunyai pantrangan kan. Misalnya orang yang menggunakan atau memasang susuk itu biasanya dilarang memakan sate. Dilarang? Iya, atau tidak boleh memakan sate dengan tusukannya langsung gitu. Dari tusukannya gitu ya? Betul. Nah kalau misalnya dimakan itu apa ya? Apa yang akan terjadi gitu kalau misalnya biasanya itu apabila seseorang yang memasang susuk itu lupa memakan sate gitu kan, dengan tusukannya langsung, otomatis itu susuknya akan menghilang sendiri. Menghilang? Iya. Itu menghilangnya apakah kan misalnya berlian, saya pasang berlian di sini. Ketika saya memakan sate secara langsung gitu ya, apakah langsung jatuh atau menghilang aja gitu kan? Nah untuk efek itu ya Kang, saya mempunyai cerita nih. Ya. Ada salah satu kawan saya yang memasang susuk. Nah di suatu hari dia sedang makan sate, lupa
Dia makan sate langsung dengan tusukannya. Ya. Tanpa dia sadari ada sesuatu benda yang jatuh dari area wajahnya. Oh, itu jatuh langsung. Iya. Hmm. Terlihat seperti jarum kecil lah, berbentuk emas seperti itu. Oh, itu kalau misalnya tadi emas ya, Iya. itu tuh berbentuk jarum atau bola atau seperti apa sih, Kang? Nah, untuk susuk itu beda jenis, beda bentuk, Kang. Beda jenis, Beda bentuk. Contohnya Iya. gimana? Contohnya seperti yang susuk terbuat dari emas, itu otomatis berbentuk jarum kecil, kecil mungil gitu kan. Misalnya susuk besi itu kebanyakan terbuat dari biji gotri atau seperti mimis. Mimis. Ya, iya seperti itu. Oh, berarti banyak ya. Banyak, ya, kan? tergantung dari pemakaian Iya. apa, misalnya emas atau apa gitu ya. Dan itu pastinya beda-beda fungsi dan kegunaan. Nah, kalau memasang susuk seperti ini, Kang, Iya. kira-kira ya, Kang, ada nggak sih efek samping ke depannya tuh seperti apa gitu? Biasanya efeknya itu orang yang menggunakan susuk itu kan Ya. sering gampang kerasukan. Kadang terlihat seperti lebih tua gitu. Terlihat seperti lebih tua. Iya, mukanya itu. Bahkan ada yang susah meninggal. Sampai susah meninggal ya, Kang ya. Kalau ada nggak sih contohnya kalau misalnya susah meninggal itu kayak gimana sih, Kang? Apakah harus dikeluarkan dulu susuknya atau seperti apa, Kang? Mungkin caranya harus dikeluarkan, Kang, susuk dari dalam tubuhnya gitu. Nah, yang saya dengar, Kang, kalau misalnya ingin mengeluarkan susuk itu ya, Kang ya, harus ke si praktisi yang pertama kali dia ketemu. Iya. Benar nggak sih, Kang? Iya betul. Kalau misalnya si praktisi itu sudah meninggal, Kang, misalnya, terus dalam kondisi si korbannya tuh sedang sekarat, misalnya sekarat itu bagaimana, Kang, cara mengeluarkannya? Apakah bisa oleh orang lain atau? Ya tentu bisa, kan. Misalnya si orang tersebut itu kondisi sedang sakaratul maut, di situ kan terjadi susah meninggal gitu kan. Ya kita bisa minta tolong seperti ke ustadz atau tabib yang bisa mengeluarkan, yang mengerti bidangnya gitu. Iya. Berarti selain dari praktisi langsung bisa dalam keadaan darurat mungkin ya bisa betul, kan? sama orang lain gitu ya, Kang ya. Berarti ngeri juga ya, Kang, kalau misalnya masang susuk kayak gitu. Sobat Jagat, kalau yang sudah punya niatan untuk masang susuk, mending nggak usah deh. Soalnya efek sampingnya ya, Kang ya, banyak jeleknya gitu ya, banyak buruknya. Mungkin di hari ini kita akan mendapatkan pujian atau ketertarikan dari orang gitu. Namun setelah nanti hari tua, efek sampingnya tuh baru kelihatan ya, Kang ya. Sekali lagi mending nggak usah deh lah ya untuk masang susuk. Percaya diri aja lah sama diri kita gitu ya. Betul. Dan mungkin kalau misalnya mau daya tarik atau apa, mungkin bisa membaca Al-Quran, lebih terpancar auranya gitu ya, Kang ya. Oke, mungkin segitu aja deh kita pembahasan soal susuk ini ya, Kang. Mungkin masih banyak yang harus kita gali ya, Kang ya. Mungkin di lain waktu kita akan menggali lagi nih susuk itu seperti apa. Atau mungkin klinik-klinik lainnya ya, Kang ya. Betul. Bisa kita bahas di sini juga, Kang ya. Oke. Sobat Jagat, nah segitu dulu aja video kita kali ini. Terima kasih untuk Kang Datar sudah menemani saya. Iya, Kang, sama-sama dalam membahas tentang susuk ini. Oke, buat kalian nih yang mempunyai kisah misteri, kisah horor yang nyata, bisa langsung kirim ke alamat email kami di ngajagatpasundan@gmail.com atau bisa langsung kirim ke IG kami di jagatpasundan_19. Nah, yang belum subscribe, buruan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar kami lebih semangat untuk bikin kontennya. Oke? Nah, Tuhan menciptakan makhluk dari yang terkecil sampai yang terbesar.
dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Untuk itu kita harus saling menghormati, menghargai, dan menjaga tuh perilaku kita dimanapun kita berada. Karena mungkin mereka ada di sekitar Anda. Saya Indra dan Kang Daptor beserta seluruh tim Jagat Pesona 19 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.